cukup bruk di jeruk perlu dipantau nya bruk di jeruk perlu dipantau ngalayak di tengah imah si jamleng di kenang si jamlong di kolong reakatan lubak libuk lebal-lebok ke di lubak kakak di hana pakai lamun kaya harta banda na jelema beunghar duitna bertumpuk-tumpuk masna berbungkal-bungkal tetapi tidak mau berinvestasi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalian nanti mungkin kalian yang keluar dari SMA si kakak kuliah mungkin ada yang jadi pengusaha betul. Ada yang jadi konglomerat betul. Ada nanti yang jadi pejabat dan tidak menutup kemungkinan presiden yang akan datang yaitu Rusan dan si kakak. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini presiden Pak Camat belum ada dari Sunda nih presiden. Mungkin presiden insinyur profesor doktorandos Ujang misalnya. Pan ciri Asep sama Ujang Asep mah. Ayah presiden Asep. Aduh, presiden Ujang. Ayah presiden Jokowi ya. Jokowi mudah-mudahan Bapak Jokowi nya sing sehat amin. Sing mantap badanna Pak Jokowi. Jadi kuahnya pada nanti pada kuwi makanya terus bahagia cuma kasus surian cuma itu bukan pelecehan itu mah bukan maka doa sing sehat amin penting anak orang pusing atau pada hamil benerannya udah besok pusing ya Pak Gurunya lanjut awas ketika kalian nanti jadi orang kaya gak boleh kikir, gak boleh bahir investasikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Masya Allah orang kikir bahir itu dibenci Allah, orang kikir bahir itu dibenci baginda Rasulullah, haram masuk surganya Allah, bahkan nanti di hari kiamat akan digolongkan dengan golongan si korun. Kullu ghaniyyin la yantafi'u bimalihi fa huwa qarrun sawa. Setiap orang kaya tetapi tidak mau berinvestasi di jalan Allah Subhanahu wa taala, kaya si kaya tapi kikir, kaya si kaya tapi bahil, sok ngantep dulu tatangga kasusahan kalaparan bikin budak yatim, tidak mau berinvestasi di jalan Allah. Boro-boro itu uang diinvestasikan buat bangun masjid, madrasah, pondok pesantren, majelis taklim tuna yatim, boro-boro investasi buat ngadain acara maulidan ataupun acara isromilan. Kikir tuh orang kaya, masya Allah, bahwa qarrun sawa, maka orang kaya kikir bahil tersebut pangkatnya sama dengan si korun, bahkan nanti di hari kiamat akan digolongkan dengan golongan kafir korun. Nah untuk bila kenapa? Ya sebab orang kaya dermawan itu sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dermawan itu salah satu akhlakul karimahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng resep tuh ke jelema Korea. Kang Ujang resep tuh ke jelema Korea. Disebut Ujang ngomong nah mana tuh nyebutnya oh sayang resep dari jelema Korea itu ulah si kurangnya resep ka jelema Benghar Korea. Ada salah satu artis Bollywood India namanya Shah Rukh Khan. Beliau pernah menciptakan lagu judulnya Kuch Kuch Hota Hai, dan 3 tahun ke belakang beliau pernah menciptakan lagu judulnya Korete. Kenapa Shah Rukh Khan menciptakan lagu judulnya Korete? Sebab Shah Rukh Khan benci banget sama orang-orang Korea. Hayang terang laguna, hayang Pak Kiai, hayang terang laguna. Pasamat, hayang terang laguna. Selamat mendengarkan judulnya Korete. Ibu rekam atau ibu jangan kita begini jurnal Korete. Selamat mendengarkan. Jalma rek merle kuharane se mere kuta talamke jalma rek merle kuharane se mere pet jahe o chak jahe. Lain tepuk tangan kapura bantuan o chak jahe o chak jahe orete madite merek merege bahar hare jalma lukitu kudu diteke
Ini mohon maaf Kiai ya, mohon maaf Kiai, Pak Camat, pada kami kan biasa kalau ngadepin anak-anak seperti ini. Bener, ini kalau ceramah nih mau balik pada susah ngadepin anak-anak. Maaf, apalagi anak SD, SMP, nggak nyambung. Makanya kasih nyanyian aja ya. Nah, pada pinter nyanyi, tapi suka juga baca Al-Quran. Yakin kalau nyanyi anak-anak pada pinter. Kenapa? Karena artisnya datang ke rumah kita. Pagi datang, sore datang, malam datang. Betul? Apalagi sekarang ini lagi demam-demamnya sinar ikatan cinta. Ini kelihatan di wajah-wajah. Ini Muhyiddin sinar ikatan cinta. Gimana sih Andin, sehat? Si A sehat? Kalau Dino gimana kabarnya Dino? Masih belum lihat juga. Masya Allah, kasihan ya. Tuh malah lihat masih Elsa. Si Elsa ngomong cinta masih Nino tuh mengkhianati. Mimpinya betul Masya Allah. Pada pinter nyanyi datang. Pagi-pagi datang, dahsyat, betul. Melalui dahsyat, melalui info di Messi, Baginda, Noah, Republik, betul? Ayat dinding sosial kotik, apalagi ini sekarang lagi nonton-nontonnya dari Republik nih, lagu Republik. Itu Pak Guru anu nyiap nyanyi. Contoh-contohnya Pak Kiai dengan kata nyanyi anak saya Republik. Kayak bersih pohon. Lihat aja. Ketemu cintaku untukku tak berasa membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku sayang. Boleh berjalan. Aku takut kehilangan dirimu. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kehilangan cintamu. Aku takut hidup tanpa dirimu. Aku yang bisa gila pohon itu. Masya Allah kalau nyanyi nih, datang, Republik pergi datang apa siapa? Baginda. Berapa kali katakan cinta, berapa lama aku harus menunggu. Di ujung gelisah ini aku tetapi bunda ingat kamu, namun dirimu masih begitu. Ajukan aku tak mau tahu. Luka-luka aku rasakan, betul-betul yang kau berikan. Cintaku tak salah tangan, tapi aku rasakan keindahan. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Tapi suka baca Quran. Alhamdulillah, hobi baca Quran. Nyanyian ngasih syafaat enggak? Enggak kalau Al-Quran. Makanya hobi baca Al-Quran. Di sini yang tahfidz Al-Quran. Alhamdulillah. Nih coba ya, tadi bisa lanjutin nyanyi, sekarang coba Al-Quran. Sebelah kanan dulu. Ibu siapa namanya? Ibu siapa namanya? Hah? Namanya Bos. Ibu apa namanya? Hah?
Ibu apa? Grup pertama yang akan dipimpin oleh Ibu Eka, perwakilan dari siswi-siswi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Fokus. Lanjutkan ayat berikut ini. Aku nyanyi bisa teruskan, baca Quran bisa teruskan. Kamu mikir. Lanjutkan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Bertahan satu cek. Grup kedua grupnya para siswa yang akan dipimpin oleh Pak Haji asalnya Pak Haji Nasrul. Lanjutkan ayat berikut ini. Fokus anak-anak, fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Biasanya Pak Guru, si Bu Guru mah ngahos diatur biasanya sajam, karena jadwalnya padat, sajam baik. Nanti Pak Guru hoyong-hoyong lewati sajam dengan naon, lewati sajam malam bul. Pagi siang hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia. Kenapa di tempat jadi mulia? Subhanallah, tempat jadi mulia yang merayakan pun mendapat kemuliaan. Karena pagi siang hari ini kita sedang memperingati kelahiran Nabi yang paling agung, Rasul yang paling mulia, 124.000 Nabi yang paling agung baginda Nabi kita. Terus Rasul yang paling mulia di antara 313 Rasul kita yang paling mulia siapa? Kasihan kita rayain kelahirannya pada siang hari ini. Pada pagi siang hari ini idola kita semua, tumpuan harapan kita semua yang kita bakal nantikan syafaatul uzmanya Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wadani, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahu
Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ketika kita memuliakan manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita memuliakan para ulama, memuliakan para aulia Allah, memuliakan para habaib, mulianya Rasulullah, memuliakan baginda Rasulullah seperti pagi siang hari ini dimuliakan Rasulullah, dimuliakan diperingatinya juga kelahirannya. Yakin kemuliaan itu akan datang kepada kita yang memuliakannya. Yakin saya yakin neng matur muhadir dan dinten ayeuna urang ngamuliakeun Kangjeng Rasul, yakin kami oge bakal menang kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita termasuk kategori yang disabdakan oleh baginda Rasulullah karena kecintaan kita kepada beliau. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintaiku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada orang tersebut akan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk kategori yang disabdakan oleh beliau pula, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengagungkan kelahiranku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk kategori yang disabdakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajha. Apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajha? Man adzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Siapa orang yang mengagungkan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut Allah takkan keluarkan dari muka bumi ini. Maka orang tersebut Allah takkan matikan sebelum matinya membawa keimanan. Sedangkan kama nikmat mautul iman wal Islam, nikmat yang paling sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak hadirin, ternyata bukan uang yang bertumpuk-tumpuk, bas yang berpungkal-pungkal, tetapi nikmat yang paling sempurna yang diberikan oleh Allah ketika kita wafat, meninggal, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Rakyat, pejabat, benar, miskin, cacah menak, isukan pakai tok maut, matinya membawa keimanan, berarti mendapatkan kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan membawa iman dan Islam. Allahumma hdim lana bil iman, wahdim lana bil Islam, wahdim lana bi husnil khatimah. Sebab yakin semuanya bakal semuanya bakal ninggalin dunia, karena dunia ini sementara, sempatnya sementara, beunghar sementara, miskin oge sementara, sehat oge sementara, gering oge sementara, gelis oge sementara, gelis oge sementara, kasep oge pasep oge dunia oge akhirat oge sementara selamanya. Bu, Masya Allah, benar kita semuanya bakal meninggal, bakal mati. Kullu nafsin kul lagi kul jami ceksan lima. Jadi sakabe anu bernyawa pasti setiap yang bernyawa pasti mati. Kebo nyawaan mati. Paeh adalah paehnya kepala buat ilah. Kebo paeh, sapi paeh, doma embe, hayam, urang. Neng ibu bapak punten paeh na sapi mah paeh teh paeh, paeh na kebo mah paeh teh paeh, paeh na ayam mah paeh teh paeh kayanana. Tapi urang kasebut manusia aya palitungan jeung ada pertanggungjawaban anu kudu kurang dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tergantung pebelakan urang ketika kulit di dalam dunia. Eta sorang naon? Mobil jejerita kayak gogoda teh nih para pangalingan supaya urang teh heuleus hate eta teh obat heuleus
ate kapabil mauti wa idza cukup pituah jeung pitutur mah pangeling-eling ku ayeuna naon ayeuna nyaksikeun anu mau ngan kaburu lewat mobil jejerita naon eta mobil jejerita kitu balikan deui paena kebo mah paeh teh paeh paena sapi mah paeh teh paeh paena hayam mah paeh teh paeh tapi mawatna urang anu kasebut manusia aya balitungan jeung ada pertanggungjawaban anu kudu kurang dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah Subhanahu wa taala tergantung pepelakan urang ketika kumilik dari alam dunia melak cabe pati jadi cabe melang penteng pati jadi penteng melak hade pati jadi hade melak goreng pati jadi goreng tah dina dinten ayeuna alhamdulillah urang keur pepelakan kahadean alhamdulillah mudah-mudahan anu di pelaku urang hade anu dipetik urang hade ke di nage hade kejagana ku urang ka pangih nage bakal hade amin nya da yakin ibu bakal mawat kabeh kitu leres siapkan diri tegarkan iman suatu saat pastikan datang Ijroil sangat menakutkan merenggut nyawamu dari badan jemplingnya Pak Guru ada dua macam cara kematian tergantung amal dan perbuatan bagi yang baik surga tempatnya bagi yang durjana neraka tempatnya jika nanti ajal menjemputmu harta pun tiada mampu menolongmu terima kasih. Aduh, tisu. Nggak ada yang punya tisu ya? Aduh, ini nggak ngobrol kesan. Nekat dan luntur ya. Wakola Roma Irama bidang dutihi. Rawahu Sunan Takruf. Selamat mendengarkan. Kata Roma Irama, badan pun tak berharga. Heboh. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Betul? Secepatnya jasa dipendam, secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi diperlukan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Sendirian diri terbungkus kain kafan. Pak Siun, saya buat lagi Siun. Bu, tinggal kalau punten ya Pak Kiai, ayeuna kula Pak Irama mah kudu ngeunana. Aya mau itu hasanana Pak ieu Pak Camat, ayeuna kula Pak Irama mah beda jeung dangdut ayeuna. Dangdut ayeuna mah bangdu teu pada rubuh, dangdut eta geura naon geura? Aku beriang. Aku beriang merindukan kasih sayang.
aku meriang, saya itu nah. Beda dengan Roma Irama. Ya, ketika nyanyi Roma Irama ada manfaatnya kita dengerin subhanallah dengan satunya. Ini ilmu ilmunya betul. Dan Roma Irama itu orangnya cerdas, sopan, bisa nyiptain lagu dadakan. Contoh, ada orang buku guru, nih ada orang mau maling pisang ketahuan Roma Irama. Barang hidup nyolong jauh tanya, cek Roma Irama, jangan ditebak, itu pisang punya orang. Udah nyolong jauh. Kalau kayak dalamnya. Kalau sekarang nih kita anak-anak muda, kita kalau mau lihat Roma Irama gampang sekarang, bisa mengakses di YouTube layar kaca, betul. Kalau dulu nih engkong mungkin nih Pak Camat, Pak Ramir, engkong kita nih yang udah tua. Kalau dulu paling mulia layar tancap dulu diumumin waktu asar, saksikanlah pada malam hari ini layar tancap misbar dengan ini misbuah. Masih ingat walaupun ayah bu umur 42 tahun nih, masih ingat waktu dulu masih kecil. Waktu isok pada berangkat ke lapang untuk layar tancap diumumin lagi tuh pembawa acaranya. Pada malam hari ini film pertama yang akan diputar yaitu berjudul Satria Bergitar yang akan diperankan oleh artis fenomena yang terkenal dunia akhirat. Lihat tuh orang tuh baru belum akhirat. Yaitu Roma Irama. Tepuk tangan. Heboh. Bener. Bener Roma Irama naik kuda. Dan kalian nggak pakai baju tapi pakai gitar seperti pedang naik kuda dengan gagahnya. Surah apa itu? Surah Ain. Pak Camat sarwana deh. Orang kuda coba Camat ini gitu Pak Camat tega Pak Camat. Oh terima kasih ya Allah Gusti Agung. Ya Allah di motor. Lanjut. Kita lanjut. Ada lagi waktu ya sebentar lagi. Insya Allah dari sini menuju Serang Banten. Nah, doanya ya. Mudah-mudahan Allah kasih sehat. Banyak umur berkah amin. Allah ya Rabbal. Amin. Ibu, masya Allah. Kakak saya, sahabat saya Pak Dindin, gak nyangke bu. Beliau mimpin di sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, bolak balik coba masya Allah kalau panunggal, kalau salak ini apa pelabuhan ratu subhanallah, bolak baliknya fisiknya mudah-mudahan sehat, amin. Lanjut. Sekelumit tentang keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Rasulullah dikandung oleh ibunya berapa? 9. Keistimewaannya wala azab wala sikola. Nggak ada bu yang namanya kesukaran, nggak ada yang namanya sakit. Beda dengan kita ketika waktu ngandung ibu ya. Apalagi anak pertama, masya Allah, anak pertama Allah, ada istilah nyirah, mabok gitu. Nah, sudah ini nih. Teuing atuh di ceneneng beteungkeun sumuli ka sore teh hayang dahar hayang minum sebel deh. Periksa ke bidan, kayaknya kamu akibat deh. Akibat apa sih? Kan kamu pengantin baru sayang. Kayaknya kamu akibat gogo gak pakai celana. Astagfirullahaladzim. Bu, 1 bulan 2 bulan, masya Allah ngandung. 1 bulan keistimewaan Rasulullah ketika dikandung oleh ibunya. Ibunya mimpi didatangi Nabi Adam alaihi. 2 bulan Nabi Idris, 3 bulan Nabi Nuh, 4 bulan Nabi Ibrahim, 5 bulan Nabi Ismail, 6 bulan Nabi Musa, 7 bulan Nabi Daud, 8 bulan Nabi Sulaiman, 9 bulan ketika Rasulullah dikandung oleh ibunya. Ibunya mimpi didatangi Nabi Isa alaihi. Beda dengan ibu kita. Kalau ibu waktu hamil suka ada yang datang nggak bu? Hei ibu-ibu, ketika hamil suka ada yang datang
nggak sama kita? Ada. 1 bulan tukang kredit. Apalagi online tuh, yang online tiap hari datang ke rumah ibu pakai, masya Allah. Dan kehamilan Ibu Aminah yang mulia, masya Allah. Tuh ayah burut tuh seorang sunama burut tuh bikin album burut tuh gitu rata gue iya mah bikin gelis kayak anak-anak, beda dengan ibu kita, masya Allah. Terkadang orang tua kita ketika mengandung kita, masya Allah, badan di pintu perut udah ada di buruan kayak di halaman rumah perut, masya Allah. Biasanya sunatnya sunat lemes deh. Oh, masya Allah, 9 bulan ketika Rasulullah dilahirkan, merasa perutnya Siti Aminah. Siapa yang jadi bidan Ibu Aminah? Ada yang tahu? Yang jadi bidan Siti Aminah siapa? Ketika Rasulullah dilahirkan, yang jadi bidannya siapa? Siti Asia dengan Siti Maria. Siti Asia itu istrinya Fir'aun, tapi solihah. Kok Fir'aun jahat mau-maunya jadi isi Fir'aun? Ya ibu, masya Allah. Tapi ketika bobo keistimewaannya Siti Asia itu diangkat ke langit. Yang digantikan jadi yang tiru sama Fir'aun itu wujudnya memang wujud Siti Aisyah, tapi bukan Siti Aisyah. Bukan Siti Aisyah. Yang kedua yang jadi bidannya Rasulullah, yang kedua yaitu Siti Maryam. Siapa? Ibunya Nabi Isa alaihi salam. Turun malaikat amper ke alam dunia. Itu ayat jumlah itu mana? Masya Allah. Alam langit, alam bumi, alam langit bunga, alam bumi bunga, kayak soto yang tatanggal babatuan bunga, korek lahirna sayyidul wujud jabaka jadi rahmat lil alamin. Kanjeng Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal Rasulullah lahir ke bumi, ke alam dunia. Nampakkeun neng dua nampal panangan saudara tetangga kami Kanjeng Rasul, saudaranya di sipatan protes sepitan kaya anak dijauhkeun terada kecil geus kaya anak tak kebur mancur ibu. Masya Allah. Kanjeng Rasul kumaha? Eta Kanjeng Rasul waktu bayi, masih bayi baru dilahirkan sudah mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa wa azim. Ayat terakhir ibu kurang gitu, ibu kurang dari tengah lahirkeun gitu, guru berapa alam dunia yang orang langsung ngomong. Ya. Bari kieu teh. Pak Camat? Oh, ayo Pak Camat. Pasade Pak Camat becir pasade. Masuk aneh, pas paling dipublikasikan di media saja jakat salam dunia kok rame. Kamu ayat bayi lahir langsung ngomong. Kamu ayat-ayat aja dengan gitu. Bu, terdengar jelas oleh ibu, oleh kupingnya Siti Aminah apa bacaan tasbih malaikat yang mulia yang dikepalai malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Rasulullah mah ibu ketika dilahirkan ke alam dunia lagi disambut ke malaikat dengan bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu mulianya, begitu agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk puasa kedap. Beda dengan ibu kita. Ibu kita ketika melahirkan kita, ketika mengandung kita, masya Allah penuh dengan kesukaran. Makanya harus sayang sama ibu. Bahkan maaf, pengen berkah perjalanan kehidupan, pengen berkah ilmu, jawab itu. Pengen berkah ilmu, pengen berkah ilmu, pengen berkah perjalanan kehidupan, sukses dunia akhirat. Minta doa dan restunya kedua orang tua, jangan sakiti orang tua.
Ketika melahirkan kita penuh dengan kesukaran. 8 bulan yang dikandungku itu. Sunduk waktu yang keramang satya Allah maka wasatak tidak tiasa dipungkir karena tiasa disinar kayang jelma patema-tema. Ngajerit maratan langit kociak maratan mega. Pangunawit kadua dinangkun aduh Gusti. Ampun. Ibu nggak nyeri? Ibu melahirkan sakit? Bapak nyeri? Ibu jujur ibu ya sama ibu sakit karena disunatan. Jadi karena disunatan sim kuring Pak Kades pacaman sim kuring disunatan pulsa kali-kali kapok lah yang dingin. Ibu ngomong biar profilnya.